1740, terjadilah sebuah perlawanan orang-orang Cina di Batavia. Perlawanan ini kemudian menyebar hingga seluruh Jawa. Di awal-awal pemberontakan, Pakubuwono II, kakak dari Pangeran Mangkubumi, ikut memberi dukungan pemberontakan tersebut. Tapi, ketika melihat Belanda dalam hal ini VOC unggul, Pakubuwono II kemudian berubah pikirannya. Sekitaran tahun 1742, Istana Kartasura diserbu oleh orang-orang Cina yang notabene dicap sebagai pemberontak. Hal ini membuat Pakubuwono II terpaksa memindahkan ibu kota kerajaan ke Surakarta. Sementara, pemberontakan tersebut berhasil dibumi hanguskan oleh VOC dibantu Cakraningrat IV dari Madura. Sementara itu, pada usianya yang masih menginjak 14 tahun, Raden Mas Said sudah diangkat sebagai Gandek Keraton dan diberi gelar RMNG Suryo Kusumo. Aku merasa sudah cukup berpengalaman sebagai Gandek. Kalau aku minta kenaikan pangkat, boleh juga ya? Yang mulia, Pakubuwono II telah tiba! Yang mulia. Bangunlah. Ada apa kau datang kemari, Said? Ampun 1000 ampun yang mulia. Hamba sini ingin mengajukan kenaikan pangkat yang mulia. Apakah aku tidak salah dengar? Bukankah kau membantu pemberontakan orang-orang Cina itu? Dan sekarang kau meminta untuk dinaikkan pangkat? Yang benar saja. Itu adalah tuduhan tanpa bukti. Hamba tidak membantu orang-orang Cina itu yang mulia. Wah. Sepertinya aku tidak dapat memenuhi keinginanmu, Said. Sudah, sana pergilah. Bisa-bisanya Patih sialan itu menuduhku tanpa bukti. Benar-benar mengesalkan. Wah, saudaraku, kau tampak sangat kesal setelah keluar dari ruangan yang mulia. Patih sialan itu menuduhku. Oh, Patih itu. Dia memang menyebalkan. Dengar-dengar, dialah orang yang bekerja sama dengan VOC. Bagaimana kalau kita melakukan perlawanan saja ke VOC? Daripada dituduh dengan hal yang tidak aku lakukan, lebih baik aku melakukannya sekalian. Aku ikut. Bagaimana kalau kita berangkat nanti malam ke Ngelaroh? Baiklah, siapkan diri kalian. Kita akan mulai berperang. Perlawanan Raden Said ternyata cukup kuat karena mendapat dukungan dari masyarakat dan ini merupakan ancaman yang serius bagi eksistensi Pakubuwono II sebagai raja di Mataram. Oleh para pengikutnya, Raden Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Senopati Suryani. Raden Said dan para pengikutnya berhasil menguasai Sukowati. Woro-woro! Telah diberikan titah oleh Baginda Raja Pakubuwono II, Raja dari Mataram, barang siapa baik pria maupun wanita yang bisa merebut kembali Sukowati dari Mas Said akan diimbali tanah seluas 3.000 cacah. Maka berlomba-lombalah kalian semua. Hidup Raja Mataram! Hidup! Hidup Raja Mataram! Hidup! Hidup Raja Mataram! Hidup! Asik juga nih, aku harus segera menyusun pasukan untuk mengalahkan Said. Aku juga bisa melihat seberapa jauh komitmen dan kejujuran Pakubuwono II itu. Sementara itu, di Sukowati, Hari ini aku mendengar kabar dari pasar bahwa Pakubuwono II telah membuat sayembara untuk merebut Sukowati kembali dari kita. Benarkah yang kau dengar itu? Kalau begitu kita akan menghadapi banyak musuh. Meskipun begitu, kita tidak boleh goyah saudaraku. Kita harus tetap berjuang daripada tunduk pada raja dan patih sialan itu. Setuju. Pada tahun 1746 di Sukowati. Pasukan Mangkubumi datang!
Akhirnya, peperangan pun tak terelakkan. Pangeran Mangkubumi berhasil merebut kembali Sukowati dari tangan Raden Said. Yang Mulia, Mangkubumi telah berhasil mengalahkan Raden Said dan berhasil merebut kembali Sukowati. Sebentar lagi, pasti dia akan menemuiku dengan meminta imbalannya. Apakah tidak lebih baik Yang Mulia tidak usah memberikan tanah itu? Tapi, aku adalah seorang raja, Patih. Aku harus menepati janjiku. Sabda Pandira Ratu, datang ke Nawalawali. Bagaimana jika setelah itu Mangkubumi berbalik memusuhi Yang Mulia? Kau ada benernya juga, Patih. Mangkubumi meminta izin menghadap Yang Mulia. Biarkan dia masuk. Terimalah penghormatan hamba Yang Mulia. Bangunlah. Aku sudah mendengar semuanya. Tapi, sepertinya aku tidak bisa memberikanmu tanah itu. Sebagai gantinya, aku akan memberikan sejumlah emas kepadamu. Sabda Pandira Ratu datang ke Nawalawali. Yang Mulia harus menepati janji yang telah Yang Mulia katakan. Beraninya kau mengajariku Mangkubumi? Baron Pan Im Hop ingin menemui Yang Mulia. Biarkan dia masuk. Halo Yang Mulia. Wah, ternyata ada tamu. Apakah saya mengganggu? Tentu saja tidak, sahabatku. Ada apa kau kemari? Saya dengar Mangkubumi telah memenangkan sayembara. Iya, benar dia, Mangkubumi. Tapi, aku berencana mengganti hadiahnya dengan sejumlah emas. Saya tetap menginginkan tanah itu Yang Mulia. Wah. Lihat siapa yang berbicara. Pangeran Mangkubumi sepertinya sangat berambisi untuk mencari kekuasaan. Beraninya kau Baron berbicara seperti itu. Kau tidak punya hak berbicara mengenai politik kerajaan, Baron. Oh iya? Tidak ada pilihan lain bagi Pangeran Mangkubumi kecuali angkat tangan untuk melawan POC yang telah semena-mena ikut campur tangan pemerintahan kerajaan. Hal ini sekaligus untuk memperingatkan kakaknya, Pakubuwono II, agar tidak mau didikte oleh POC. Dan Pangeran Mangkubumi memutuskan untuk pergi menemui Raden Said untuk mengajak bekerja sama. Apalagi yang kau inginkan, Mangkubumi? Izinkan aku bergabung denganmu. Apa maksudmu? Aku ingin bergabung denganmu melawan VOC. Hahaha. Apa katamu? Baru kemarin kamu menyerangku dan sekarang kamu berkata ingin bergabung denganku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Ini memang aneh, maafkan aku. Aku kemarin belum sadar akan apa yang telah dilakukan VOC. Aku sekarang tahu semua tipu muslihat mereka. Bagaimana sebagai gantinya aku berikan putriku, Ratu Inten, untuk kau peristri. Wah. Tawaranmu sangat menggiurkan. Biarkan aku memikirkannya dahulu. Baiklah, akan kutunggu persetujuanmu. Akhirnya, kedua pihak bersepakat untuk bersatu melawan POC. Untuk memperkokoh persekutuan ini, Raden Said dijadikan menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi dan Raden Said sepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Raden Said bergerak di sebelah timur daerah Surakarta ke selatan terus ke Madiun, Ponorogo dan pusatnya Sukowati. Sedangkan Pangeran Mangkubumi konsentrasi di sebelah barat, Surakarta terus ke barat dengan pusat di hutan beringin dan desa Pacetokan. Pangeran Mangkubumi membawahi sejumlah 13.000 prajurit, termasuk 2.500 prajurit kapelari. Selang setahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1747, pecahlah perang antara kubu Pakubuwono II yang didukung oleh Belanda dengan kubu Pangeran Mangkubumi bersama Raden Said. Sepertinya umurku tidak panjang lagi, Patih. Tolong kau panggilkan Baron. Aku ingin membicarakan sesuatu kepadanya. Baiklah, Yang Mulia.
Baron Pan Imhop telah tiba, Yang Mulia. Persilahkan dia masuk. Halo Yang Mulia, bagaimana kabarmu? Kudengar kau sedang sakit. Halo Baron. Ya, seperti yang kau lihat. Aku tidak baik-baik saja. Aku ingin membicarakan hal yang penting denganmu. Mengenai apa ini? Seperti yang kita semua ketahui, saat ini kerajaan Mataram sedang melawan pemberontakan yang dilakukan oleh Mangkubumi dan Said. Jadi, sebelum aku mati, aku ingin melindungi kerajaan ini. Jadi, apa yang bisa kulakukan untukmu, saudaraku? Tawaran yang menarik. Susuhan Pakubuwono II menyerahkan kerajaan Mataram, baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Hanya keturunan Pakubuwono II yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Putra mahkota akan segera dinobatkan. Tentu saja, aku akan mengabulkannya, saudaraku. Demi melindungi Surakarta, aku akan melakukan segalanya. Terima kasih Baron. Kau bisa pergi sekarang dan aku bisa mati dengan tenang. Baiklah, aku pergi. Sampai berjumpa, saudaraku. 9 hari setelah penandatanganan perjanjian itu, Pakubuwono II wafat. Tanggal 15 Desember 1749, Baron Pan Imhop mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susuhan Pakubuwono III. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi juga sudah menobatkan dirinya sebagai raja bergelar Pakubuwono III tanggal 12 Desember. Pada 1752, Pangeran Mangkubumi berselisih dengan Raden Said, sehingga keduanya jalan sendiri-sendiri. Pangeran Mangkubumi ingin menemui Anda. Biarkan dia masuk. Halo Mangkubumi, apakah kau menginginkan sesuatu dariku setelah kau memberontak kepadaku? Aku akan berjanji setia kepadamu. Aku butuh bantuanmu untuk melawan Said. Hahaha, kau lucu sekali. Biarkan aku memikirkannya dulu. Baiklah, aku tunggu keputusanmu. Jika kau setuju, kami akan membantumu. Jadi jika VOC membantuku menumpas Said, aku akan mendapatkan setengah dari kerajaan Pakubuwono III. Sementara daerah pesisir akan dikuasai VOC dengan harga 20.000 real dibagi dua antara aku dan Pakubuwono III, masing-masing 10.000 real. Benar, bagaimana? Baiklah, aku setuju. Terima kasih, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Mari ku antar sampai depan. Pada 13 Februari 1755, ditandatanganilah perjanjian Giyanti yang membagi wilayah kerajaan Pakubuwono III menjadi dua. Kerajaan Mataram Barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi. Kerajaannya dinamakan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kerajaan Mataram Timur beribu kota di Surakarta dikuasai oleh Pakubuwono III. Sejak kesepakatan itu, Yogyakarta menjadi sebuah kerajaan sendiri yang berdaulat, di mana Pangeran Mangkubumi berdaulat sebagai raja yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Beliaulah yang kemudian meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta. Di samping itu, sisi jiwa seni beliau dituangkan ke dalam beberapa bangunan-bangunan bersejarah seperti Taman Sari dan Keraton. Sepertinya kita harus membuat perjanjian dengan Said. Kita tidak bisa terus-menerus berperang dengannya. Tunjukkan ini kepadanya dan minta dia untuk membacanya.
Baiklah. Said, ini bacalah. Apa ini? Baca saja dan tanda tangani. Ini akan menguntungkanmu. Tidak buruk juga. Bagian kerajaan Surakarta bagian barat diserahkan kepada Pakubuwono III dan wilayahnya disebut Kesunanan. Daerah kerajaan Surakarta bagian timur diserahkan kepadaku dan wilayahnya disebut Mangkunegara. Jadi bagaimana? Kau setuju? Tentu. Baiklah, akan kusampaikan berita ini kepada Baron. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari kuantar kau kembali. Begitulah akhir dari perlawanan panjang Mangkubumi dan Raden Said. Perlawanan tersebut berakhir dengan dua perjanjian, yaitu perjanjian Giyanti antara POC dengan Mangkubumi dan perjanjian Salatiga antara POC dan Raden Said. Dengan begitu, POC berhasil membagi kerajaan Mataram menjadi 3 bagian, yaitu Yogyakarta Hadiningrat yang dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi, Kasusunan Surakarta yang dikuasai oleh Sunan Pakubuwono III, dan Mangkunegara yang dikuasai oleh Raden Said. Kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Dan kini kamu ada di kini rindu. Apa kabarmu? Dan ingin lagi, dan ingin
ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia, ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan endung. Ku bahagia dalam hidup ini. Alami semua cerita indahku, saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta tuh kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa